Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur KBS, selamat datang di channel YouTubeku Casey's Kitchen. Di video pertamaku kali ini, aku akan membuat salah satu cemilan yang berbahan dasar kentang, yaitu kentang gelembung. Yang pastinya bahannya simpel, cara buatnya mudah dan rasanya pun dijamin yummy. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Tapi tunggu dulu, sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen ya, supaya kalian gak ketinggalan videoku berikutnya. Oke, pertama kita siapkan kentang, kupas, lalu sisihkan. Lalu pada tahap selanjutnya, kita harus siapkan talenan dan satu buah pisau. Oh iya, diusahakan pisau tidak tumpul ya, supaya mempermudah proses pemotongan. For your information, di sini aku menggunakan 2 buah kentang berukuran sedang. Kentang yang aku gunakan adalah jenis kentang kuning, dengan ciri kulit dan daging berwarna kuning. Kenapa aku menggunakan kentang ini? Karena jenis kentang ini rasanya gurih dan mengandung sedikit air. Potong kentang menjadi beberapa bagian. Di sini aku memotong 1 buah kentang kurang lebih menjadi 12 bagian yang sama besar. Proses pemotongan ini bertujuan untuk mempercepat proses perebusan. Oh ya, potong kentang dengan hati-hati ya, supaya tangan kalian tidak terluka. Pada tahap selanjutnya, kita cuci kentang. Tahap ini bertujuan agar kentang terbebas dari bakteri dan kotoran. Setelah kentang dirasa sudah bersih, pada tahap selanjutnya, kita siapkan panci. Lalu, masukkan kentang yang sudah dicuci tadi ke dalam panci dan beri air secukupnya. Di sini aku menggunakan 2 gelas air. Selanjutnya nyalakan kompor. Lalu kita rebus kentang. Di sini aku merebusnya kurang lebih selama 15 menit ya, dengan api sedang. Setelah kentang dirasa sudah matang, matikan api lalu tiriskan kentang. Setelah ditiriskan, masukkan ke dalam wadah. Di sini aku menggunakan mangkuk ya. Setelah itu, hancurkan kentang. Di sini aku menggunakan saringan sebagai alat penghancurnya, agar hasilnya lebih halus dan tidak ada kentang yang bergerindil. Oh ya, diusahakan menggunakan saringan yang lebih besar ya. Karena saya tidak punya, jadi aku menggunakan saringan seadanya. Dan di sini aku sedikit kesusahan karena menggunakan sendok. Jadi kalian bisa mengganti sendok dengan garpu. Lakukan proses ini hingga selesai. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung beras, dan yang terakhir setengah sendok teh baking powder. Setelah itu uleni hingga kalis. Karena menguleni dengan sendok terlalu susah, jadi aku menggantinya dengan tangan. Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya, dan cicip rasa. Karena di sini kurang manis, aku menambahkan 1 sendok makan gula. Jadi total aku menggunakan 2 sendok makan gula pasir ya. Lalu aduk kembali, supaya gula tercampur dengan adonan secara sempurna. Aduk-aduk hingga kalis. Setelah adonan dirasa kalis, selanjutnya kita bisa mengambil sedikit adonan.
Lalu bentuk menjadi bulatan-bulatan seperti ini hingga adonan habis. Jangan menekan adonan ya, cukup dengan ringan. Setelah itu, bentuk menggunakan garpu secara perlahan. Lakukan hal yang sama terhadap adonan yang lain. Setelah selesai mencetak adonan, selanjutnya kita tuangkan minyak ke dalam wajan. Lalu kita nyalakan kompor. Tunggu hingga minyak panas ya. Setelah minyak dirasa panas, selanjutnya kita masukkan adonan yang tadi telah kita cetak secara perlahan ke dalam minyak. Di sini aku menggorengnya dengan api yang cenderung kecil ya, supaya warnanya merata dan tidak gosong. Aduk-aduk perlahan, supaya adonan tidak pecah. Tunggu hingga warna berubah menjadi golden brown dan adonan mengembang. Setelah seperti ini, artinya sudah matang. Angkat lalu tiriskan. Masukkan ke dalam wadah. Di sini aku menggunakan mangkuk ya. Lihat, crunchy kan hasilnya dan kopong di dalamnya. Warnanya juga cantik dan renyah. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Bye-bye.